Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menganggotakan saya sendiri Muhammad Bilal, Aprilia Nur Hasanah, Ulfa Ilmiana Nafiah, Muhammad Syaril Imanuddin yang akan menjelaskan materi yang membahas hadis tentang penimbunan barang. Pengertian penimbunan barang. Menurut etimologis, perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Menurut terminologis, merupakan menimbun barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Penimbunan harta atau barang dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan ikhtiar penimbunan barang sehingga persediaan atau stok hilang di pasar dan harga menjadi naik. Definisi ikhtiar menurut pendapat para ahli. Menurut Al-Fahriyus Abdi menyebutkan bahwa ikhtiar artinya mengumpulkan, menahan barang dengan harapan mendapatkan harga yang mahal. Menurut Al-Maliki mendefinisikan ikhtiar sebagai penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Menurut pendapat ulama fikih Al-Ghazali mendefinisikan ikhtiar sebagai penyimpanan barang dagang oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga-harga dan penjualan ketika harga melonjak. Aturan Islam terhadap larangan praktek penimbunan barang atau ikhtiar. Dasar hukum ikhtiar. Ikhtiar penimbunan yaitu membeli komoditas makanan pokok pada saat keadaan tertentu, kemudian menimbunnya dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal pada saat kebutuhan mendesak. Mayoritas fuqaha berpendapat haram pada praktik ini berdasarkan landasan hukum yang ada. Berdasarkan landasan hukum praktek penimbunan harta terdapat dalam sebuah ayat Al-Quran dan hadis Nabi berikut. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai penimbunan barang. Salah satu contohnya seperti Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, harta rampasan atau fai dari mereka yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, agar harta kekayaan tersebut tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Selain itu, di dalam hadis pun diterangkan mengenai penimbunan barang, seperti di dalam hadis berikut ini. An Umar ibnul Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jalibu marzuku wal mutakiru mal'unun, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencari nafkah itu diberi rezeki dan orang yang menimbun barang itu dilaknat. Kemudian contoh hadis yang kedua yaitu An Sayyidu Ibnu Musayyabi yuhaddasu anna Ma'maran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fa huwa khati'un. Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan bahwa Ma'mar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Syarat haramnya penimbunan barang. Menurut Sayyid Sabiq, dalam fikih mengharamkan penimbunan barang dengan syarat yang pertama, menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi. Kemudian yang kedua, menimbun pada waktu dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ditimbun
melebihi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, yaitu sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria. Yang pertama, dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut. Yang kedua, penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan ia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kriteria pelarangan praktek penimbunan barang. Menurut Monzerkhaf, perbuatan menimbun harta merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu, Padre Fuqaha sepakat untuk mengharamkan praktek tersebut. Tentu saja mengharamkan praktek penimbunan harta telah dilihat dari sudut kemaslahatannya. Dengan demikian, para fuqaha membagi menjadi 3 kriteria pelarangan atau keharaman praktek ihtikar, yaitu yang pertama, objek barang yang ditimbun itu melebihi dari yang ia butuhkan. Berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Kemudian yang kedua, pelaku ihtikar menunggu saat-saat naiknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, karena masyarakat luas sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya. Kemudian yang ketiga, praktik menimbun dilakukan pada saat di mana orang-orang membutuhkan barang tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan penimbunan barang. 1. Produsen atau penjual mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan, seperti hak pengarang, hak merek barang, dan hak nama barang. Kedua, produsen atau penjual memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya. 3. Pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen atau penjual tertentu untuk mengelola usahanya. Adapun faktor yang mempengaruhi perusahaan atau produsen minimum barang, yaitu perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksekutif. 2. Adanya skala ekonomi atau monopoli alamiah. 4. Kebijakan pemerintah. Hikmah pelarangan praktik penimbunan harta. 1. Menjauhkan manusia untuk saling menzalimi antara satu dengan yang lain. 2. Memunculkan sifat dermawan seseorang kepada orang sekitarnya, terutama lingkungan sosial. 3. Praktik penimbunan harta akan menentukan aktivitas ekonomi di sekitarnya, baik itu produksi, distribusi, ataupun dalam pengecerannya. 4. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Demikian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.